Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sangga Belajar Matematika bersama saya Sudiartini. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang operasi hitung bentuk aljabar. Kemarin untuk pertemuan yang dulu kita sudah belajar tentang apa itu bentuk aljabar. Ingatkan lagi, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya 2x, negatif 3p, 4y plus 5, x plus 1, dan x plus 5. Itu adalah contoh-contoh dari bentuk aljabar. Operasi pada bentuk aljabar yang pertama yaitu penjumlahan bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Contoh, negatif 4x ditambah 7ax. Ini adalah sejenis. Jadi bisa kita jumlahkan. Negatif 4ax ditambah 7ax sama dengan 3ax. Contoh yang pertama. Yang kedua, tuh 2x kuadrat min 3x ditambah 2 ditambah 4x kuadrat min 5x plus 1. Nah, ini kurungnya kita keluarkan, kemudian kita kelompokkan yang sejenis. Yang pertama, yang depan, karena depan itu tandanya positif, kita kalikan dengan positif. Tetap ya, positif kali 2x kuadrat, nanti 2x kuadrat. Positif kali negatif 3x kuadrat, tetap negatif 3x kuadrat. Positif kali positif 2, positif 2. Kemudian, positif kalikan 4x kuadrat, positif 4x kuadrat. Positif dikali negatif 5x, negatif 5x. Positif dikalikan dengan 1, berarti positif 1. Ketika kurungnya sudah kita keluarkan, kita kelompokkan yang sama atau yang sejenis. Pertama, dari soal tadi 2x kuadrat. Kemudian kita cari lagi, yang sama lagi mana? Oh, plus 4x kuadrat. Kemudian, ada lagi tidak? Ternyata tidak ada. Berarti yang x kuadrat itu, yang variabelnya x kuadrat sudah habis. Sekarang kita cari yang berikutnya, yaitu apa? Negatif 3x. Negatif 3x yang variabelnya x ada tidak? Ada, ternyata negatif 5x. Tulis lagi, dikelompokkan lagi. Kemudian 2, kemudian 1. Jadi di sini kalau sudah dikelompokkan sejenis, baru bisa kita menghitungnya. 2 ditambah 4, 2x kuadrat ditambah 4x, 6x kuadrat. Negatif 3x, negatif 5x, negatif 8x. 2 ditambah 1, 3. Oh, jadi 2x kuadrat min 3x ditambah 2 ditambah 4x kuadrat min 5x plus 1, itu hasilnya adalah 6x kuadrat min 8x plus 3. Berikutnya, operasi yang kedua yaitu pengurangan pada bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, operasi pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Ini sama dengan penjumlahan ya. 5x dikurangi 3x sejenis, itu variabelnya x. 5 dikurangi 3 berarti berapa? 2, variabelnya diikuti 2x. Jadi 5x dikurangi 3x sama dengan 2x. Soal yang kedua. Nah, ini bentuknya kurung lagi. 3a kuadrat ditambah 5 dikurangi dalam kurung 4a kuadrat min 3a plus 2. Langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya kurungnya dibuka terlebih dahulu. Tandanya ya, kalau tidak ada yang depan 3a kuadrat plus 5 itu tandanya berarti plus. Positif kali 3a kuadrat tetap 3a kuadrat. Positif kali positif 5 tetap positif 5. Nah, sekarang kita perhatikan yang belakang.
Yang belakang itu negatif dikali yang di dalam kurung. Negatif dikali 4A kuadrat berarti negatif 4A kuadrat. Negatif dikali negatif 3A kuadrat berarti positif 3A. Negatif dikali positif 2 berarti negatif 2. Kalau sudah kurungnya terbuka dan kita sudah melihat tanda-tandanya, sekarang kita tinggal mengelompokkan. Kita kelompokkan dulu 3A kuadrat min 4A kuadrat. Lanjut, kemudian 3A. 3A punya teman lagi tidak? Kalau tidak ada ya sudah seperti itu, tulis saja. Kemudian yang berikutnya setelah 3A apa? Ternyata konstanta. Kita tulis belakangnya 5 dan negatif 2. Kita kemudian menghitungnya. 3A kuadrat dikurangi 4A kuadrat di negatif A kuadrat. 3A tetap tidak ada temannya. Yang konstantanya 5 kurangi 2, 3. Oh, jadi hasilnya adalah negatif A kuadrat ditambah 3A plus 2. Itu untuk pengurangan bentuk aljabar. 3. Perkalian pada bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar terbagi menjadi 2. Yang pertama, perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Perkalian adalah suatu bilangan konstanta K dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 dinyatakan sebagai berikut. K dikalikan AX berarti KAX. K dikalikan dalam kurung AX plus B. K dikali AX berarti KAX. K dikali B berarti KB. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, 4 dikali 5P. Kali ya dalam kurung 4 dikali 5P. Berarti 4 kali 5, 20P. 4 dikali 4 dalam kurung P plus Q. 4 dikali P plus Q. Berarti 4 kali P ditambah 4 kali Q. Yang ketiga, contoh yang ketiga, 8 dikali dalam kurung 2X min Y plus 3Z. 8 kali 2X min Y plus 3Z. Kita kalikan 8 dikalikan dengan semua yang ada di dalam kurung. 8 kali 2X. 8 kali 2X berarti itu harusnya 16X ya. Kemudian 8 kali negatif Y itu harusnya negatif 8Y. 8 kali 3Z itu harusnya positif 24Z. Ya. Oke. Kita lanjut. Perkalian antar dua bentuk aljabar. Untuk menyelesaikan perkalian antar dua bentuk aljabar dapat dilakukan dengan menggunakan sifat distributif perkalian. Contohnya sekarang 2X plus 3 dikali 3X min 2. Nah, 2X yang depan itu dikalikan dengan 3X min 2. 3 suku kedua yang pertama itu dikalikan dengan 3X min 2. Jadi 2X kali 3X 6X kuadrat. 2X kali min 2 min 4X. 3 kali 3X 9X. 3 kali min 2 min 6. Berarti 6X kuadrat plus 5X min 6. Atau dengan cara 2X kalikan 3X. 2X kalikan min 2. 3 kalikan 3X. 3 kalikan min 2. Hasilnya sama. Jangan lupa dikelompokkan yang sejenis. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan. 2X kali 3X. 2X kali negatif 2. 3 kali 3X. 3 kali min 2. Hasilnya sama. 2X kali 3X 6X kuadrat. 2X kali min 2 min 4X. 3 kali 3X 9X. 3 kali min 2 min 6. Yang bisa dijumlahkan mana? Yang tengah karena sejenis min 4X dan 9X. Jadi 6X kuadrat plus 5X min 6. Yang terakhir adalah pembagian bentuk aljabar. Hasil bagi suatu bentuk aljabar dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian
Melakukan pembagian pada bilangan dan penyebutnya. Contoh, 3XY dibagi 2Y. Itu pakai yang pembagian titik 2 atau pakai yang 4. 3XY per 2Y. Yang sama kita coret. Berarti masih ada 3 per 2X. Contoh yang kedua, 6A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi 3A kuadrat B. Nah, 6A pangkat 3 dibagi 3A pangkat 2. Berarti masih sisa berapa? Masih sisa 2. Masih sisa 2 ya. 6 dibagi 3 dapat sisa 2. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 masih sisa A. B pangkat 2 dibagi B masih sisa B. Kita bahas dulu, sudah pernah bicara kalau pernah membahas kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi ya. Kita masuk ke contoh soal. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. 9M ditambah 4MN ditambah negatif 2M dikurangi 7MN. Nah, ini bagaimana kita kelompokkan suku yang sejenis. Yang sama 9M berarti dengan negatif 12M. 4MN dengan negatif 7MN. 9 dikurangi 12 negatif 3M. 4MN dikurangi 7MN berarti negatif 3MN. Setelah kurungnya kita keluarkan, kemudian min 3M dikurangi 3M. Ini adalah hasil terakhirnya. 2. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar dalam bentuk jumlah atau selisih. 2X dikurangi 1 dikali X kuadrat min 2X plus 4. Kita kalikan 2X berarti dikalikan 3 suku yang ada di belakang semua. Negatif 1 dikalikan 3 suku yang ada di belakang semua. Jadi 2X kalikan X kuadrat 2X pangkat 3. 2X dikalikan min 2X berarti min 4X kuadrat. 2X dikali dengan 4 berarti plus 8X. Sekarang yang belakang negatif 1 dikali X kuadrat negatif X kuadrat. Negatif 1 dikali negatif 2X plus 2X. Negatif 1 ditambah 4 berarti negatif 4. Kalau sudah bagaimana? Kalau sudah kita kelompokkan. Oh ternyata yang pangkatnya 3 hanya 1, tidak punya teman, ditulis dulu. Sekarang yang pangkatnya 2, 4X kuadrat dengan X kuadrat. Kemudian yang berikutnya yang X, yang kita kelompokkan 8X dengan 2X. Terus yang terakhir, konstanta tidak punya teman, ya tulis apa adanya. Jadi setelah kita kelompokkan, terus kita hitung, jadi hasil akhirnya adalah 2X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat ditambah 10X min 4. Demikian tadi untuk operasi aljabar. Kita bercoba lagi untuk pertemuan berikutnya, yaitu aplikasi dari bentuk aljabar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.